Sobat Aspirasi, kembali lagi di Aspirasi Podcast bersama aku Kilbiu Febriana yang tentunya akan ngobrol seputar hal yang menginspirasi. Nah, sekarang aku lagi sama tamu ya dari Sunfinity Student Company. Dengan siapa nih? Hai, aku Kayla dari Sunfinity Student Company. Dan di sini aku sebagai Director Public Relations-nya. Wow, keren banget. Nah, ini kalau boleh tahu dari SMK mana nih? Dari SMK Negeri 2 Buduran Sidoarjo. Oke, keren banget. Nah, aku ini mau tanya-tanya ya, karena Boleh. tadi kan seputar hal yang menginspirasi ya. Dan ini juga sudah ada produk yang bisa teman-teman lihat, Sobat Aspirasi lihat ya. Jadi ini adalah sabun ya. Betul. Sabun yang bisa untuk multifungsi ya. multifungsi. Jadi bisa buat cuci baju, cuci piring. Terus bahkan customer kita bilang ini buat cuci kendaraan bagus juga. Buat cuci sepatu bagus. Keren. Iya, jadi kadang mereka nambahin fungsinya sendiri. Oh gitu, jadi Iya. sebenarnya nambahin fungsinya sendiri itu adalah konsumennya. Iya, betul. Oke. Nah, kan tadi aku juga lihat ya, namanya kan Sunfinity. Betul. Nah, di balik kata Sunfinity itu gimana sih sejarahnya? Oke, sebenarnya ini boleh. random banget Gimana? ya Kak ya. Karena Sunfinity kan dari dua kata. Yang pertama sun lah ya udah jelas, itu sun sama matahari. Iya, betul. Sama infinity. Kalau latar belakangnya sun itu random banget karena dulu itu kita rapat outdoor nih. Waktu awal-awal merintis nih ceritanya. Oke, awal merintis ya. Betul, jadi masih outdoor. Terus ada salah satu anggota kita namanya Sena, mungkin Sena kalau nonton. Hai Sena, keren banget kamu. Dia itu lihat ke atas karena itu kita emang lagi ngerembukin 6 perusahaan, lagi diskusi. Dia lihat matahari kok, dia langsung menyarankan gimana kalau namanya itu berhubungan sama matahari. Oh, jadi gara-gara lihat matahari. Betul, gitu ya. Karena mungkin dia merasa matahari itu kan satu tapi menyinari banyak. Iya, benar. Gitu. Dan infinity sendiri artinya tidak terbatas. Betul. Gitu ya. Jadi matahari yang tidak terbatas. Betul, dan benar. slogan kita tuh emang shine for the future kan. Jadi kita berharap selalu shine aja. Shine seperti matahari. Betul. Keren banget ya. Jadi inspirasi nama Sunfinity itu dari sebuah kegabutan ya. Melihat matahari, oh ini bisa nih dijadiin nama company kita. Wah, keren banget. Betul. Oke. Aku juga mau tahu nih ya, perjalanan dari Sunfinity sendiri tuh kayak gimana awalnya. Kan tadi juga sudah diceritain dikit namanya doang nih, tapi untuk perjalanannya boleh dong diceritain. Boleh. Oke, jadi kalau perjalanan Sunfinity itu banyak melewati batu-batu besar ya sebenarnya. Batu-batu besar. Jadi banyak lika-likunya ya. Iya, curhatin jadinya. Oke. Jadi awalnya itu kita tuh melihat ada masalah lingkungan. Karena di depan sekolah kita tuh sungai, Kak. Oh iya. Iya, dan sungai itu tuh sering banget tercemar karena limbah pabrik. Itu di sungai mana kalau boleh tahu? Di sungai, aduh kurang tahu nama sungainya ya. Cuman ada di Sidoarjo. Mungkin teman-teman kalau misalnya pernah lewat di daerah Sidoarjo Kota tahu sungai ini. Jadi sungai itu tuh kadang tuh bau karena tercemar oleh limbah pabrik. Jadi kadang kita tuh merasa terganggu. Awalnya itu kita nggak langsung sabun cair, Kak. Jadi banyak banget step-stepnya. Jadi ada sabun kertas dulu, ada ini sampai sabun kertas. Iya. Menarik ya. Iya, sebenarnya menarik banget. Cuman ya kita mempertimbangkan berbagai aspek ya kan, Kak. Salah satunya apa tuh? Salah satunya kami nggak tahu kalau misalnya kertas ini nanti jadikan sabun terus dipakai cuci baju, masyarakat buat cuci baju apa ada kayak residunya, karena kan kertas kan dia kalau kena air kan juga apa ya bahasanya kayak hanyut. Iya, hanyut. Nggak bisa hilang sepenuhnya gitu. Jadi banyak banget sebenarnya, nggak cuma satu. Jadi kita bikin aja yang praktis untuk masyarakat tapi juga berguna bagi lingkungan, Kak. Oke, jadi dibuatnya yang cair kayak yang gini cair. Ya, jadi ada salah satu kandungan yaitu ekoenzim. Ekoenzim itu yang pasti ramah lingkungan. Betul, karena itu juga dari limbah organik. Aku juga boleh lihat ya, dari komposisinya ini ada lerak,
kulit pisang, ekoenzim yang tadi Iya, disebutin, air suling. Oke. Kalau betul. boleh tahu kenapa ya pakai lera sama kulit pisang ini? Oke, Mm-mm. karena ini juga karena kita nggak ada basic IPA ya Kak Oke. sebenarnya, jadi kita Mm-mm. riset selama 3 bulan. Mm-mm, 3 bulan mm-mm. itu kita riset uh, bahan apa yang bisa menggantikan bahan-bahan kimia sabun lainnya, Oke, oke, oke. kayak gitu. Dan Mm-mm. kita menemukan ternyata hidden game-nya, Apa tuh? hidden Apa tuh? game-nya kita nemuin ada lerak Mm-mm. yang ternyata dulu itu mungkin kalau nenek-nenek kalian pernah dengar lerak, yaitu Pernah, pernah, pernah. ya, jadi lerak itu kayak buah tradisional yang Mm-mm. dulunya dibuat cuci Cuci baju. baju. Jadi kan buahnya langsung dipakai buat Mm-mm. gosok gitu kan? Betul, Oke, keren. Dan sekarang diinovasikan jadi bentuk sabun yang cair dan betul. praktis ya. Iya, jadi Multifungsi juga. iya betul. Keren banget. Nggak cuma cuci baju sekarang, teman-teman. Oke, jadi bisa buat tadi Cuci cuci piring, piring, cuci sepatu, cuci betul. kendaraan buat anak kos nih ya. Iya, cuma Bisa. satu botol aja bisa berbagai Mm-mm. masalah. Oke, keren banget ya. Kadang tuh aku nyuci piring Hmm. pakainya produk S Hmm. sama Mama Ed Iya, oke. gitulah ya. Nah, tapi dia tuh nggak bisa kalau buat cuci kendaraan karena Betul. nanti kayak licin sama ada bekasnya Hmm. gitu. Nah, beda ya sama Beda. produk dari Sunfinity. Ini namanya Kalau produknya Clearfinity ini, Oh, Kak. Clearfinity. Jadi Iya. belakangnya ada Finity-nya finity-nya. juga. Keren. Biar bersih tanpa batas Iya gitu. sih, bersih tanpa batas, Iya. matahari tanpa batas. Berarti Mm-mm. kombinasinya namanya Sunfinity, kalau produknya Clearfinity. Clearfinity. Mm-mm. Keren, keren, keren. Nah, kalau boleh tahu juga nih ya, selain dari latar belakang lingkungan, ada Hmm. lagi nggak sih yang latar belakangi dibuatnya Clearfinity ini? Ada Apa sebenarnya. tuh? Karena kita juga riset ke masyarakatnya kan, tentunya Oh, Kak. perlu sih. Iya, Iya, karena itu heeh. customer kita nantinya. Jadi kita riset ke masyarakat-masyarakat terdekat, terutama ibu-ibu yang biasa pakai sabun. Nah, pasti sih, apalagi ibu rumah tangga ya. Betul. Dan kebanyakan dari mereka itu kalau memakai banyak deterjen atau Mm-mm. banyak sabun-sabun yang berbahan kimia itu tangan mereka jadi panas, kasar, dan Mm-mm. masalah-masalah lainnya. Sehingga Oke. kami bagaimana caranya kita tidak sampai menyebabkan hal seperti itu. Iya, karena kan ini bahan kimianya juga Betul. nggak sebanyak Iya. yang produk-produk yang mereka pakai. Ya, walaupun mungkin terbilang harganya lebih murah, tapi kalau dipikir-pikir ya, buat jangka panjangnya itu untuk lingkungan loh, sobat aspirasi, hati-hati dan untuk kesehatan ya. Betul. Dan aku sendiri juga punya cerita loh. Oke, apa Kak? Dulu itu pas SMP, aku tuh mantan anak pondok. Wah, Anak pondok yang pastinya nyuci sendiri nih. betul. Nah, aku nyucinya pakai deterjen. Mhm. Nah, di kulit itu panas dan bikin kulit kita jadi ngelupas dan kering gitu. Iya. Jadinya aku kayak kurang suka. Iya. Ternyata alhamdulillahnya sekarang udah ada inovasi terbaru ya kayak gitu. Keren banget sih. Aku pengen berterima kasih banget buat kamu sebagai anak muda karena yang aku lihat ya, pabrik itu kan yang mungkin CEO-nya atau yang membangun pabrik itu adalah orang yang mungkin lebih tua dari kita. Tapi nyatanya yang paling peduli lingkungan, aku lihat-lihat tuh anak muda nih yang paling melek. Jadi aku harap nih buat kamu ya, sobat aspirasi, semoga kamu semakin terinspirasi setelah melihat podcast bersama Kayla ini Iya, ya. betul. Amin. Wah, keren banget nih. Terus ada lagi nggak ya? Nah, ini aku tadi juga sempat lihat ya kalau sesuai sama SDGs. Betul. Boleh dong diceritain singkat aja. Ya, jadi kita itu juga buat produk ini dengan mendukung SDGs nomor 12, 13, dan 15. Jadi kami bertanggung jawab atas produk kami karena kita juga ada program Kak. Karena ini botolnya kan plastik nih Kak. Dan sementara masalah plastik di Sidoarjo, nggak cuma di Sidoarjo sebenarnya, di banyak daerah itu benar-benar masalahnya banyak. Sehingga kami juga ada program untuk menukarkan botol ini menjadi voucher diskon produk. Wah, keren banget. Gitu. Ada lagi nggak sih program-program menarik yang mungkin dilakukan oleh Sunfinity ini? Mungkin turun ke masyarakat atau ke sekolah-sekolah, boleh dong diceritain. Banyak banget ya sebenarnya program-program yang seperti itu. Salah satunya itu kami juga pernah CSR di Sidoarjo juga. Jadi kami melakukan reboisasi. Jadi kita karena ada suatu daerah yang
lahannya tuh sebenarnya bagus Kak. Saya lihat Mm-mm. lahannya tuh subur, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Wah, itu masyarakat. sih. Itu. Jadi kayak gimana kalau kita tanamin sayur-sayuran aja supaya bisa Mm-mm. dimanfaatkan ke depannya. Oh, Jadi iya iya seperti iya. itu. Tapi mungkin dari masyarakat sendiri tuh mereka tidak tahu caranya gitu ya, makanya tidak Mungkin juga bisa ya. dimanfaatkan dengan baik. Tapi Betul. untungnya nih ada anak muda yang cerdas yang Iya. berani mengambil keputusan. Senyum-senyum sendiri ya. Ini kan Oke. halting ini ceritanya. Salting gitu ya. Terus ada lagi nggak program-program yang lainnya? Kita juga sebentar lagi akan Mm-mm. ada refill packaging. Jadi Oh. mungkin buat teman-teman yang belinya jauh, Mm-mm. misalnya nggak bisa nukerin botol, teman-teman bisa beli refill packagingnya. Dan refill packaging ini terbuat dari uh, bukan plastik ya Kak, bahan Mm-mm. yang biodegradable. Biodegradable. Jadi ramah lingkungan. Oh. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman buang packaging refill ini, itu Mm-mm. nggak akan berdampak buruk bagi lingkungan. Wah, keren banget. Oke, ini tadi aku lihat juga package-nya simple, kecil, bisa dibawa kemana-mana. Tuh, Buat cuci tangan bisa nggak? bisa, Bisa karena ya. kandungannya nggak ada yang berbahaya. Oke. Nah, aku juga pengen tahu nih. Aku tuh sempat lihat program-programnya tuh ada yang pergi ke sekolah-sekolah gitu ya. Itu ngapain aja sih pergi ke sekolah-sekolah? Sebenarnya itu mengedukasi aja nih Kak. Edukasi. Edukasi, Oke. apalagi kan sekarang itu masalah lingkungan tuh nggak berdampak di generasi ini aja. Mm-mm. Justru 5 tahun, 10 tahun ke depan itu kita yang akan merasakan gitu. Benar-benar benar. Sehingga yang harus diedukasi itu masyarakat yang akan menjalaninya. Itu kenapa kita sering edukasi ke anak-anak muda. Iya bener banget, apalagi kamu nih ya mahasiswa mahasiswi Betul. yang lagi ngekos nih, kalau bisa ya, karena kita juga masih muda ya, Betul. pikirannya juga harus terbuka luas ya pastinya, dan itu wajib nih sobat aspirasi, salah satunya adalah menjaga lingkungan. Nah mungkin kalau dari teman-teman kos sendiri ada yang nyucinya masih pakai deterjen atau gimana, mungkin bisa lah ya diganti dengan produk dari ya Clearfinity. Oke. Nah, terus aku juga mau tanya-tanya nih seputar marketing kalian tuh gimana sih untuk menyebarkan produk ini? Oke, marketing tentunya kita ada media offline dan juga online ya. Untuk offline biasanya kita ada di CFD. Oh, CFD. Iya, jadi di daerah kita, terus juga ada door to door, face to face, dan lain sebagainya. Lalu untuk online biasanya kita di Shopee, ada link Shopee-nya juga. Oh iya, di bawah sini ya. Terima kasih loh Kak. Sama-sama. Ada link Shopee-nya. Terus kita juga ada marketing strategi kayak misalnya reseller. Kita juga buka reseller teman-teman buat yang mau. Juga ada beberapa diskon untuk di Instagram. Kalau misalnya teman-teman ikutin Instagramnya Sunfinity dan juga Clearfinity, biasanya kita update diskon-diskon di situ. Mau dong. Ikuti dulu, follow dulu. Di follow dulu Instagram dan media sosial lainnya di mana tuh? Sunfinity Company dan juga Clearfinity ID. Yaps, di bawah sini. Oke, terus kayak misalnya jualan live gitu pernah? Pernah. Nah, di mana aja? Kita live ada di TikTok, Instagram, dan juga Shopee. Tergantung jadwal, kan kita ada jadwal live Kak. Jadi tergantung device-nya bisa berapa akun nih, berapa media sosial seperti itu. Oke, keren. Jadi aku sendiri tuh juga pernah live di TikTok dan Instagram. Tapi menurut aku nih ya, kalau jangkauan audiens yang paling besar tuh di TikTok. Betul. Karena bisa ngambil dari audiens yang random banget gitu ya. Tapi kalau Instagram tuh mungkin pengikut-pengikutnya aja yang lihat gitu. Nah mungkin buat kamu nih yang tertarik sama voucher dan diskonnya, boleh langsung follow Instagram, TikTok, media sosial lainnya karena banyak promo menarik. Betul. Karena kita juga berbagi pengetahuan Kak di situ. Iya, tentang lingkungan tentunya. Harus nih ya, harus melek nih anak muda seputar lingkungan karena kan sekarang banyak sekali kan isu-isu lingkungan. Penggundulan hutan yang Raja Ampat kemarin juga parah, gitu ya. Parah banget. Respect. Nah pokoknya nih ya sobat aspirasi selalu melek akan situasi lingkungan kita karena
di masa depan kita yang akan merasakannya, kita yang akan menjalaninya. Tuh, quotes hari ini. Quotes hari ini. Nah, mungkin dari kamu ada close statement nggak untuk hari ini? Oke, tentunya ada ya teman-teman, apalagi untuk anak muda, karena yang kita lakukan sekarang itu akan berdampak ke masa depan nanti. Jadi apabila teman-teman ingin merubah, mulai dari sekarang. Yes. Gitu aja sih. Keren banget ya. Terima kasih. Oke, buat Sobat Aspirasi, terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan podcast kita di pertemuan kali ini dan sangat menginspirasi ya tentunya, apalagi untuk teman-teman yang sekarang lagi buat apa ya, campaign. Kemarin tuh banyak sekali mahasiswa yang buat campaign seputar lingkungan. Nah, mungkin ini juga bisa nih dijadikan campaign juga ya. Boleh. Dijadiin at yours gitu. Kalau at yours tuh sekalinya orang share, orang itu ikut nge-share gitu. Nanti boleh lah ya untuk ke depan inspirasinya seperti itu. Ya, Thank you buat kamu yang udah join. See you.